Bab 311, kembali ke hutan belantara selatan. Tombaknya, coba saya lihat. Leluhur Qian mengambil tombak harta karun dari tangan Lin Ming, memeriksanya dengan cermat. Pangkal batang tombaknya berwarna ungu tua, itu adalah warna bambu roh listrik valet. Di sekitar batang tombak, ada juga garis merah tipis yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah simbol perpaduan antara pohon parasol api suci dan bambu roh listrik valet. Ujung tombaknya panjangnya 8 inci, dengan punggung tinggi dan bilah tipis, berkilau karena cahaya dingin. Ujung tombaknya adalah perpaduan dari Purple Comet Divine Metal, api kristal Vermilion Bird, dan batu guntur yang mendalam. Tidak hanya sangat tajam dan keras, itu juga sangat cocok dengan guntur dan api, cocok untuk Lin Ming. Seluruh tombak, dari ujung hingga ekor, diukir dengan tanda formasi susunan. Formasi susunan ini untuk menyalurkan esensi sejati. Bambu roh listrik valet dan pohon parasol api suci awalnya adalah dua bahan berkualitas tinggi yang dapat menyalurkan guntur dan api. Kini, dengan penambahan formasi susunan, tidak hanya mulus dan tanpa hambatan. Akan ada peningkatan tingkat kekuatan yang luar biasa juga. Dapat dikatakan bahwa tombak ini dibuat khusus untuk Lin Ming. Leluhur Qian membelai tombak panjang itu seolah itu adalah tombak kesayangannya. Nilai tombak harta karun itu persis seperti yang dia harapkan, harta karun tingkat bumi yang bermutu tinggi. Dan itu termasuk level tertinggi. Biasanya, hanya ketika harta karun tingkat surga ditempa barulah ia menarik kesengsaraan surgawi. Jika harta karun dapat dilawan dengan kesengsaraan surgawi, harta itu akan menjadi lebih tajam dan kuat. Tombak yang dibuat oleh leluhur Qian tidak memenuhi syarat untuk menjadi harta karun tingkat surga. Namun, karena mengandung terlalu banyak bahan guntur dan api berkualitas tinggi dan ditempa di dekat langit primal chaos, ia masih mampu mengarahkan energi asal guntur dan api dari langit, menciptakan kesengsaraan surgawi palsu. Meskipun itu bukan kesengsaraan surgawi yang sebenarnya, ia masih memainkan peran yang mirip dengan penempaan, meningkatkan kualitas tombak ilahi ini selangkah lebih maju. Leluhur Qian menelusuri tombak itu selama beberapa waktu, dan kemudian dia dengan enggan berpisah darinya, menyerahkannya kembali ke Lin Ming. Dia berkata, tombak ini milikmu, sebut saja. Lin Ming mengambil tombak dan dengan santai mengguncangnya. Seluruh tombak bergetar dengan kekuatan batin yang dalam, cukup untuk menghancurkan tulang seorang master biasa. Menuangkan sedikit esensi sejati ke dalamnya, guntur dan api tiba-tiba melilit seluruh tombak, membuat suara letupan keras yang menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Jika kekuatan mengerikan ini digunakan dengan penghancuran guntur, kekuatan serangan itu akan sulit dibayangkan. Lin Ming berkata, karena ini ditempa dari Purple Comet Divine Metal, saya akan menamakannya Purple Comet Divine Spear. Sekarang Lin Ming telah mendapatkan tombak ilahi, dia dengan cemas ingin menguji seberapa kuatnya itu. Dia baru saja memikirkan subjek ujian yang bagus. Dukun cacing api di hutan belantara selatan. 10 hari kemudian, 100.000 pegunungan di hutan belantara selatan. Langit cerah dan bebas, matahari bersinar terang. Di atas hutan-hutan belantara selatan, dengan siulan yang tajam, seekor binatang terbang dengan lebar sayap 60 kaki terbang melintasi langit yang tak berujung. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik, dan memiliki tubuh serta ekor yang panjang seperti naga. Sayapnya yang lebar membentuk bayangan besar di tanah. Dilihat dari jauh, binatang terbang ini tampak seperti naga banjir dengan dua sayap besar. Binatang ini disebut naga banjir bersayap, dan ia juga memiliki garis keturunan binatang suci naga hujan bersayap. Naga hujan bersayap mirip dengan naga banjir, karena keduanya adalah binatang suci tipe naga. Tapi, naga hujan bersayap mempunyai sayap, sehingga keturunannya bisa terbang juga. Ada seorang pemuda berdiri di belakang naga banjir bersayap, berpakaian hitam dengan tombak ungu di tangannya, menghadap ke sayap yang mengepul. Pemuda itu adalah Lin Ming. 10 hari yang lalu, Lin Ming telah meninggalkan pegunungan leluhur Qian, dan dia telah dianugerahi naga banjir bersayap ini sehingga dia bisa terbang daripada berjalan. Dalam hal kecepatan, naga banjir bersayap jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan elang sayap surgawi. Dengan sekali melebarkan sayapnya, ia bisa terbang sejauh puluhan ribu mil. Itu adalah tunggangan yang tak ternilai harganya. Tidak hanya itu, leluhur Qian secara pribadi menggunakan formasi susunan untuk menyembunyikan pancaran cemerlang dan fluktuasi esensi sejati pada tombak ilahi komet ungu Lin Ming, sehingga jika seseorang melihatnya, mereka hanya akan mengira itu adalah manusia bermutu tinggi yang sangat biasa, langkah harta karun. Hanya seseorang yang budidayanya melampaui leluhur Qian yang dapat melihatnya, jika tidak maka akan sulit untuk membedakan apapun. Bagaimanapun juga, tombak ilahi komet ungu sangatlah berharga. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, mengeluarkan senjata berharga di depan umum tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Sampai sekarang hanya ada dua orang yang tahu bahwa Lin Ming memiliki tombak ilahi komet ungu, Mu Qianyu dan leluhur Qian. Mu Qianyu secara alami dapat dipercaya. Meskipun leluhur Qian memiliki kepribadian yang sangat kejam dan berubah-ubah, dia masih memiliki kode etik tertentu yang dia ikuti dan dia pada umumnya adalah orang yang jujur. Juga, dia bisa dianggap sebagai teman baik Lin Ming, dan tidak akan mengkhianatinya. Terlebih lagi, dialah yang secara pribadi menempa tombak itu. Naga banjir bersayap terbang dengan kecepatan kilat. Saat Lin Ming berdiri di punggung naga, dia bisa melihat pemandangan di bawahnya berubah dengan cepat, dan dia tidak bisa menahan nafas. Itu baru beberapa bulan berlalu,
Tetapi sekarang setelah dia kembali, keadaannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, dia dikejar dan hampir dibunuh oleh Huo Gong. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Huo Gong. Setelah itu, dia juga dikejar dan hampir dibunuh oleh dukun cacing api. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki keberuntungan yang luar biasa dan bertemu dengan burung vermilion yang sedang dalam perjalanan ke Gunung Thunder Crash, yang telah mengejutkan avatar esensi api dukun hingga bersembunyi, dia mungkin akan menemui ajalnya di rawa Blackwater. Setelah itu, dia memasuki Gunung Thunder Crash, dan dia baru saja melarikan diri setelah mempertaruhkan nyawanya. Rasanya semua situasi hidup dan mati ini baru saja terjadi kemarin. Tapi sekarang dia kembali ke hutan belantara selatan hari ini, kekuatan Lin Ming tidak bisa lagi dibandingkan dengan dulu. Tidak ada lagi orang di hutan belantara selatan yang bisa mengancamnya. Tujuan pertama Lin Ming adalah suku Lembah Kabut. Suku Lembah Kabut terletak di lembah pegunungan yang dalam, dan lembah ini seringkali dipenuhi kabut berbahaya di pagi hari. Dari sinilah namanya berasal. Itu adalah suku kecil yang cukup dekat dengan suku cacing api, dan populasinya hanya 4 atau 5 ribu orang. Saat Lin Ming terbang di dekat suku Lembah Kabut, dia membiarkan naga banjir bersayap mencari makanannya sendiri di hutan gurun selatan. Naga banjir bersayap memiliki kemurnian garis keturunan yang setara dengan kadal guntur di Gunung Thunder Crash. Kekuatannya saat ini sebanding dengan Master Ranah Hautian. Di hutan Wilderness Selatan, ia tidak memiliki saingan, jadi tidak perlu khawatir. Lin Ming melompat turun dari belakang Flying Float Dragon. Di ketinggian 10.000 kaki, dia seperti ikan yang berenang dengan cepat di air. Dengan satu lambaian lengan bajunya, dia mampu mengurangi kecepatan menggunakan konsep angin, menjadi seringan bulu dan dengan lembut jatuh ke tanah. Lin Ming mengikuti jalan yang dia ingat dan segera, dia menemukan sebuah rumah kecil yang terletak di sudut lembah kabut. Jalan berkerikil dipenuhi batu-batu biru dan atap jerami terang benderang karena tetesan air hujan. Rasanya sangat menyegarkan. Di halaman berubin merah, ada seorang gadis muda cantik dengan gaun katun tebal. Dia membawa baskom kayu. Dia memeras pakaian di dalamnya dan menggantungnya hingga kering di tali di bawah terik matahari pagi. Di bawah sinar matahari, lengan lembut gadis lembut itu seperti akar teratai, kulit putihnya berkilau. Gadis ini adalah penyihir dari suku Nasui. Ketika Lin Ming pergi untuk membunuh Ciguda, dia telah memberikan emas kepada saudara perempuannya dan menempatkan mereka di suku Lembah Kabut. Sebelum memasuki tanah suci bertuah, Lin Ming bersumpah bahwa dia akan membalas dendam untuk para suster. Lin Ming adalah individu yang murni dan benar yang tidak mudah membuat janji, dia menepati janji yang dibuatnya. Kini, dia kembali untuk memenuhi janji itu. Kakak Molin, saat Nasui melihat Lin Ming masuk ke halaman, dia tiba-tiba membeku. Matanya mulai berair, menunjukkan sentuhan kejutan, ketidakpercayaan, dan kegembiraan. Di mana kakak perempuanmu? Lin Ming samar-samar tersenyum pada Nasui. Molin adalah nama samaran yang pernah dia gunakan di hutan belantara selatan. Dia masuk, Nasui mengangguk dengan penuh semangat dan kemudian dengan cepat meletakkan baskom kayu, berlari ke dalam rumah sambil berteriak, kakak. Kakak Molin telah kembali. Ketika Nasui pertama kali bertemu Lin Ming, dia muncul sebagai penyelamat di matanya. Dia tidak hanya membunuh dua pria yang menculiknya dan kakak perempuannya, setelah itu, dia bahkan membunuh pria yang membunuh orang tuanya. Setelah itu, di hutan Wilderness Selatan, mereka menghadapi kesulitan satu demi satu, tapi Lin Ming telah mengatasi semua ini. Karena itu, Nasui yang baru saja mulai tertarik pada lawan jenis tidak pernah melupakan Lin Ming. Dia mempunyai tempat khusus di hatinya. Itu hanya beberapa kedipan mata, dan kemudian, Nayi muncul di ambang pintu. Dia mengenakan celemek kotor, dan lengan bajunya ditarik ke atas. Jari-jarinya yang ramping dan halus basah karena mencuci sayuran dan masih meneteskan air. Dia seperti harta keluarga yang ramping dan anggun. Ketika Nayi melihat Lin Ming, dia terkejut. Dia sangat menyadari betapa menakutkan dan luar biasa bakat Lin Ming, dan juga perbedaan antara status Lin Ming dan kedua saudara perempuan mereka. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Lin Ming lagi seumur hidupnya, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar kembali. Dermawan, Nayi membungkuk, dengan hormat menyapa Lin Ming. Berbeda dengan Nasui yang biasanya lincah dan polos, Nayi memiliki temperamen tenang yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Hal ini kemungkinan besar berasal dari pengalaman melihat mayat ibunya yang setengah dimakan, dan kemudian menyegel jantungnya. Mendengar Nayi memanggilnya dermawan, Lin Ming merasa sedikit tidak berdaya. Gelar ini sungguh membuatnya merasa tidak nyaman. Ketika dia membunuh Ciguda, dia membalas dendam terhadap orang tua saudara perempuannya. Dia benar-benar bisa dianggap sebagai dermawan. Ayo masuk ke dalam rumah, ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu. Saat ketiganya masuk ke dalam rumah, ruangan agak gelap. Ada baskom berisi sayuran yang baru dicuci, dan juga kompor panas mengepul di sisi lain. Apakah ada aktivitas di suku cacing api akhir-akhir ini? Li Ming dengan santai melihat sekeliling, merasakan kehidupan sederhana yang dijalani kedua saudara perempuan ini. Belum ada. Nayu menggelengkan kepalanya. Suku Lembah Kabut sangat dekat dengan suku cacing api. Jika suku cacing api mengirim pasukan untuk berperang melawan suku lain, dia tentu akan mengetahuinya. Karena tidak terjadi apa-apa, maka semua penguasa suku cacing api harus dikumpulkan di sarang mereka. Apakah kamu tahu di mana gereja cacing api berada? Di mana gereja cacing api berada?
Nayi ragu-ragu, suaranya diwarnai keraguan, aku tahu, apakah dermawan? Lin Ming berkata, ketika saya pergi ke pagoda bertuah, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan membalas dendam untuk Anda saudari dan membunuh Ciguda dan dukun cacing api. Sekarang, Ciguda sudah mati, dan yang tersisa hanyalah dukun cacing api. Orang ini tidak hanya memiliki permusuhan karena membunuh tuanmu, tetapi saya juga memiliki perseteruan darah yang mendalam dengannya. Juga, aku ingin mendapatkan api suci suku cacing api untuk diriku sendiri. Inilah alasan saya kembali ke hutan belantara selatan untuk membunuhnya. Saat Lin Ming berbicara, mata Nayi terbelalak kaget. Nasui juga tersentak, menutup mulutnya dengan tangannya. Membunuh dukun cacing api, mengambil api suci suku cacing api untuk dirinya sendiri. Kekuatan dukun cacing api setidaknya berada di ranah Hautian Tengah. Dia pernah dengan mudah membunuh tuan mereka. Bagi saudara kembarnya, karakter seperti itu adalah master terbaik di seluruh hutan belantara selatan. Dia seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Bahkan Nayi yang biasanya memiliki temperamen tegas, akan merasa tercekik dan takut membunuh karakter seperti itu untuk membalas dendam kepada tuannya. Dia sadar bahwa sepanjang hidupnya, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tapi sekarang, Lin Ming sebenarnya berencana membunuh dukun cacing api. Surga, dia baru berusia 16 tahun. Ketika Lin Ming membunuh Ciguda, tindakan ini membuat Nayi merasa sangat ngeri. Ada beberapa talenta tak tertandingi yang tercatat dalam teks kuno Fight of the Sorcerer yang dapat mencapai hal ini pada usia 15 atau 16 tahun. Setelah Lin Ming kembali dari kerajaan ilahi dan membunuh Ciguda, Nayi terkejut. Tapi dia masih bisa menerima ini. Sekarang, dia juga ingin membunuh dukun cacing api, ini sungguh tidak terbayangkan. Bab 312, Pemimpin Gereja Cacing Api. Dermawan, budidaya dukun cacing api setidaknya berada di alam Hautian Tengah, dia bahkan mungkin berada di alam Hautian Akhir. Nayi berusaha membuatnya tetap tenang, tapi suaranya masih bergetar. Dia tahu betapa menakjubkannya bakat Lin Ming, tapi dia merasa sulit membayangkan bahwa kekuatan Lin Ming akan berkembang pesat hanya dalam beberapa bulan. Sekarang, dia tidak memiliki informasi akurat tentang seberapa kuat dukun cacing api itu. Apalagi seberapa kuatnya dia, dukun cacing api pasti akan dikelilingi oleh tuan yang tak terhitung jumlahnya. Jika Lin Ming ingin membunuh dukun cacing api dalam situasi seperti ini, dia harus memiliki setidaknya kekuatan master puncak Hautian agar berani melakukan hal seperti itu. Melihat bahwa budidaya Lin Ming saat ini paling banyak berada pada periode kondensasi denyut nadi, akankah kekuatan sejatinya benar-benar berhasil melewati hampir 2 bidang utuh? Nayi menganggap ini sulit dipercaya. Bahkan jika Kaisar Bulu Hutan Belantara Selatanlah yang tercatat dalam teks kuno iman sang penyihir, kekuatannya tidak akan terlalu berlebihan di usia yang begitu muda. Dalam hati Nayi, Kaisar Bulu dari Hutan Belantara Selatan hanya kalah dengan iman sang penyihir. Guru tak tertandingi ini pernah menciptakan kerajaannya sendiri di Hutan Belantara Selatan yang setara dengan Sekte kelas 3. Kekuatannya sulit diperkirakan, tidak dapat diduga. Dermawan, izinkan saya mencari-cari lebih jauh sehingga saya bisa mengetahui seberapa kuat dukun cacing api itu. Lin Ming berkata, itu tidak masalah. Bahkan jika kekuatannya berada di puncak wilayah Hautian, aku memiliki cukup kemampuan tersembunyi untuk membunuhnya, atau aku bahkan dapat mundur dengan bebas jika aku mau. Alasan saya datang hari ini adalah untuk memberitahu Anda bahwa saya akan menepati janji saya kepada Anda, bukan untuk mencari tahu informasi dari Anda. Nayi terdiam. Sungguh, jika Lin Ming datang ke hutan belantara selatan untuk membunuh dukun cacing api, dia pasti sudah punya semacam rencana. Dia tidak perlu datang menanyakan informasi tentang cara membunuh dukun cacing api. Bagaimanapun, informasi yang dia miliki terbatas, dan dia tidak akan bisa memberikan nasihat berharga apapun. Saya mengerti. Nayi mengangguk. Dalam pikirannya, Lin Ming adalah sebuah paradoks yang berhasil menyelesaikan keajaiban luar biasa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming gila atau pemarah, dia hanya menganggapnya sulit dipercaya. Saat aku pergi untuk membunuh dukun cacing api, entah aku berhasil atau tidak, kamu harus membawa adik perempuanmu jauh-jauh, sejauh mungkin dari suku cacing api. Tempat ini terlalu dekat, tidak akan aman. Saat Lin Ming mengatakan ini, dia mengambil kotak persegi sepanjang 1 kaki dari cincin spasialnya, dan kemudian memberikannya kepada Nayi, sambil berkata, ini untuk kalian, saudari. Di masa depan, apakah Anda ingin menjalani kehidupan biasa yang sejahtera atau mencoba mengubah nasib Anda dan membangun kembali suku Anda, semuanya akan diputuskan oleh Anda. Lin Ming meletakkan kotak itu di atas meja. Para suster telah memberinya kesempatan yang sangat besar dan tidak disengaja. Ini adalah kebaikan yang dia kembalikan kepada mereka dengan mempertimbangkan semua hutang mereka telah dilunasi secara penuh. Kakak Molin, kamu, saat Nasui melihat Lin Ming hendak pergi, dia mengerucutkan bibirnya, matanya gemetar dan bersinar basah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Lin Ming samar-samar tersenyum, dengan lembut mengusap kepala Nasui dan berkata, berkultivasi dengan baik. Mungkin di masa depan, kita akan bertemu lagi. Saat Lin Ming mengatakan ini, dia meninggalkan rumah, mengaktifkan teknik gerakannya dan langsung menghilang ke cakrawala. Nayi melihat raut kerinduan adiknya yang seolah enggan rela berpisah, lalu menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Di masa depan, Lin Ming kemungkinan besar akan menjadi eksistensi yang mirip dengan Kaisar Bulu.
Dia akan menjadi sosok yang mendominasi daratan seluas beberapa ratus ribu mil. Perbedaan di antara mereka hanyalah sebuah jurang yang tidak bisa mereka lewati. Bagaimana dia bisa tetap menjadi kakaknya Molin? Saat Nai tenggelam dalam pikirannya, dia dengan santai membuka kotak yang ditinggalkan Lin Ming. Saat dia melihat isi di dalamnya, dia tercengang. Kotak itu penuh dengan uang kertas emas, masing-masing bernilai 1000 tael emas. Bungkusan uang kertas ini terlihat kokoh, dan jika dilihat dari ketebalannya, setidaknya pasti ada 1 atau 200. Ini berarti jumlahnya beberapa ratus ribu tael emas. Rata-rata orang bisa menghabiskan seluruh hidupnya dengan boros dan tidak pernah menghabiskan semuanya. Bahkan jika mereka menggunakan ini untuk membeli bahan budidaya bagi seniman bela diri, mereka tetap tidak akan menghabiskan semuanya. Sudah cukup bagi kedua saudara perempuan itu untuk tidak perlu lagi mengkhawatirkan uang. Di dekat tumpukan uang kertas emas, ada selembar batu giok. Dan di dekat batu giok, ada beberapa botol pil. Setelah membuka botol pil, aroma ringan tercium. Ini benar-benar pil kelas atas. Saat Nai memegang slip giok di tangannya, dia menghela nafas ringan. Itu adalah metode budidaya langkah manusia tingkat menengah. Selain pil dan uang kertas emas, nilai kotak ini tidak kurang dari 1 juta tael emas. Meskipun Nai pernah menjadi penyihir dari suku Na yang agung dan terbiasa dengan kekayaan, hutan belantara selatan lebih miskin daripada daratan utama. Suku besar dengan 1,5 juta penduduk akan kesulitan mengeluarkan uang sebanyak itu. Tapi Lin Ming sebenarnya dengan santai memberikan ini, seberapa besar pengaruh yang dia miliki. Nai tiba-tiba merasa bahwa, dibandingkan dengan dunia besar ini, suku-suku di selatan hanyalah semut yang tidak berarti. Firewalm City terletak 900 mil sebelah barat suku Lembah Kabut. Itu adalah pusat komando suku cacing api, dan juga asal mula gereja cacing api. Sebagian besar suku di hutan belantara selatan memiliki teokrasi yang mendominasi pemimpin sekuler. Suku cacing api tidak terkecuali. Dukun cacing api Ciyue memiliki tingkat pengaruh yang lebih tinggi daripada kepala suku. Di tengah-tengah kota cacing api, ada 7 menara spiral besar. Menara spiral ini semuanya berada di atas 200 kaki, dengan yang terbesar di tengahnya setinggi lebih dari 300 kaki. Kompleks raksasa tempat ketujuh menara spiral ini berputar adalah gereja cacing api. Tirai malam perlahan menutupi daratan. Jalanan yang bising pada hari itu menjadi sunyi, dan lampu dari 10.000 keluarga di kota cacing api bersinar, menyinari langit berbintang yang tak berujung. Ini adalah pemandangan langka di seluruh hutan belantara selatan. Beberapa tahun terakhir ini, suku cacing api terus-menerus berperang, menjarah suku lain dan mengambil budak. Kini, total populasi suku cacing api mencapai beberapa juta. Firewalm City juga menjadi salah satu kota terbesar di Southern Wilderness. Di dalam ruangan tertinggi di puncak menara pusat, ada beberapa orang yang duduk mengelilingi meja bundar. Pria yang menduduki kursi kehormatan adalah pria botak. Dia mengenakan jubah hitam gelap, dan di kepalanya ada tato dengan pola aneh. Wajahnya tenang dan acuh tak acuh. Di sampingnya ada tongkat yang panjang dan tebal. Tongkat ini berbentuk seperti gelendong, dan ada lingkaran tengkorak putih yang tergantung di sana. Pria ini adalah dukun cacing api, Ciyue. Di kursi sebelah kanan Ciyue, ada seorang pria paruh baya yang gemuk. Dia sedang memeluk seorang pelayan yang tampak lembut, dan tangannya yang gemuk dan kekar sedang menggali ke dalam pakaian seorang gadis budak, dengan ceroboh menggeseknya. Budak perempuan itu menggigit bibirnya hingga sakit, seluruh tubuhnya gemetar tetapi tidak berani berbicara atau bereaksi. Meskipun tindakan pria gendut ini menjijikkan dan cabul dan matanya tersenyum dengan seringai mesum, matanya sebenarnya menunjukkan sedikit niat membunuh. Dukun Ciyue, para prajurit dan kudanya sudah siap, kami tinggal menunggu beberapa pemimpin gereja untuk bergabung. Selama Dukun Ciyue menghitung hari baik, kami akan terus maju, dan kami akan meratakan suku Agu dalam satu sapuan. Kami akan menjarah sumber daya budidaya mereka, memberikannya kepada gereja, membunuh orang-orang kafir, dan menjual budak untuk memasok harta karun. Budak lainnya akan digunakan untuk melayani kita. Saat pria gendut itu berbicara, senyumnya semakin lebar, dan kekuatan tangannya meningkat. Gadis budak itu memucat kesakitan, dan keringat mulai mengucur di dahinya. Tapi, dia mengatupkan giginya, tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Pria yang meraba-raba dia adalah kepala suku cacing api, dan dia memiliki metode yang sangat kejam dan brutal dalam menghadapi orang yang tidak disukainya. Dia bahkan lebih kejam dari pendiri gereja Firewalm. Beberapa tahun terakhir ini, ada banyak sekali budak perempuan yang dipermalukan atau dibunuh olehnya. Jika dia tidak bisa menahan rasa sakit dan mengganggu konferensi ketiga orang ini, nasibnya akan sangat menyedihkan. Dia memiliki seorang saudara perempuan yang tidak dapat menahan rasa sakit dan batuk, dan kemudian dia dilemparkan ke kamp tentara sebagai budak pelacur untuk digunakan oleh siapapun. Sekarang, tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Ciyue duduk di kursi kehormatan, tangan kanannya terangkat, telapak tangannya terangkat, dan ibu jarinya mengetuk keempat jari lainnya. Dia sepertinya sedang menghitung sesuatu. Sesaat kemudian, Ciyue perlahan berkata, 3 bulan kemudian, ketika bintang serigala bersinggungan dengan bintang langit, saat itulah kamu dapat mengirimkan pasukan. 3 bulan. Apa harus selama itu? Kepala gendut itu mengerutkan kening. Dia tidak mau menunggu, dan dia tidak puas dengan kali ini. Dengan kekuatan suku cacing api saat ini, menghancurkan suku Agus sangatlah mudah.
Satu-satunya masalah adalah berapa banyak kerugian yang akan terjadi. Kata-kata Ciyue mewakili seluruh gereja cacing api. Bahkan jika pemimpin gendut adalah ketua, dia tidak bisa membantahnya. Saat pemimpin gendut melihat ke arah jenderal besar cacing api di sisi kanannya, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu kita akan pergi dalam 3 bulan. Pada saat itu, kami akan bergantung pada gereja dukun untuk membantu kami pada saat itu. Tentu saja, kata Ciyue tanpa henti. Saat kepala gendut melihat ekspresi Ciyue, dia agak tidak senang. Setiap saat, kepala gemuk ini harus memohon kepada gereja cacing api untuk mengirimkan masternya. Setelah sumber daya budidaya dijarah, semuanya diserahkan ke gereja cacing api. Jika keadaan terus seperti ini, kapan tentara akan melatih seorang master yang setara dengan master gereja cacing api? Apakah mereka akan selalu bergantung pada gereja cacing api? Karena kepala gemuk tidak senang, dia meraba-raba dengan lebih kuat. Sekarang, budak perempuan itu tidak dapat lagi menahan rasa sakitnya dan mengerang. Kepala gendut itu mengerutkan kening. Ketika gadis budak itu mendengar suara ini, seluruh tubuhnya langsung menjadi sedingin es. Tubuhnya mulai gemetar, dan sekarang yang ada di benaknya hanya berpikir, dia sudah tamat. Nasibnya akan lebih buruk daripada kematian. Sebagai budak, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bunuh diri. Menurut hukum suku cacing api, budak yang bunuh diri akan digunakan untuk memberi makan binatang buas. Dan menurut kepercayaan spiritual hutan belantara selatan, jika orang mati dimakan oleh binatang buas atau manusia, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam siklus samsara, dan mereka tidak akan pernah bereinkarnasi. Oleh karena itu, meski banyak budak berharap mereka bisa mati, tidak satupun dari mereka yang berani bunuh diri. Wajah kepala gendut menjadi gelap saat dia tersenyum. Dia sedang memikirkan bagaimana dia akan menghukum gadis budak ini malam ini untuk melampiaskan depresi hatinya. Tapi, pada saat ini, suara sedingin es jatuh dari langit, menutupi seluruh menara spiral. Saya minta maaf. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menunggu 3 bulan lagi. Suara ini penuh dengan niat membunuh yang mengerikan, sehingga siapapun yang mendengarnya akan merasakan jantungnya berdebar kencang karena takut akan aura musuh. Kepala gendut langsung terkejut. Dia berdiri, ketakutan, dan melihat ke atas kepalanya. Dia hanya melihat langit-langit yang gelap. Siapa ini? Kepala gemuk mendorong gadis budak itu menjauh, tampak terkejut dan khawatir. Tapi, karena mengira dukun cacing api berada tepat di dekatnya bersama dengan banyak master lainnya, dia merasa sedikit lebih nyaman. Orang-orang ini akan memakan orang dan tidak memuntahkan tulangnya, mereka benar-benar kuat. Kalau tidak mungkin suku cacing api mampu menyapu perbatasan selatan bagian utara seperti yang mereka lakukan beberapa tahun terakhir ini. Warna kulit Ciyue juga berubah. Orang ini sebenarnya mampu bersembunyi dari akal sehatnya, dan bahkan menyelinap ke dalam menara cacing api yang dijaga ketat. Siapa ini? Keluar dan tunjukkan dirimu. Jangan bersembunyi di balik bayang-bayang. Ciyue tetap tenang, dan dia memiliki kemampuan dan modal untuk tetap tenang. Kultivasinya telah mencapai ranah Haltian akhir, dan dengan bantuan esensi api abadi, akan sulit bagi seniman bela diri lain di ranah Haltian untuk menyainginya. Di seluruh hutan belantara selatan, dia tidak akan mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat, tetapi kekuatannya pasti berada di peringkat 5 besar. Apalagi karena dia berada di wilayah kekuasaannya sendiri, dia mendapat bantuan dari banyak anak buahnya. Tidak perlu takut pada siapapun atau apapun. Bab 313, Membasmi Ciyue. Di lantai tertinggi menara spiral, nyala lilin berkelap-kelip tertiup angin malam, dan bayangan orang-orang di dalamnya menghilang, menjadi kecil dan sangat kecil. Pemimpin dukun Ciyue memasang ekspresi acuh tak acuh, tangannya perlahan menelusuri sisi tongkatnya. Tongkatnya bergetar, dan tengkorak-tengkorak yang tergantung di atasnya mulai saling bergemerincing. Jenderal besar cacing api yang baru ditugaskan mengeluarkan pedang berat dari punggungnya, wajahnya tenang. Dia adalah seorang pria yang telah berjuang dan mencapai puncak pangkat tentara berdasarkan kemampuan dan kekuatannya sendiri, seorang militer yang benar-benar kejam. Dia telah melalui pembantaian dan medan perang yang tak terhitung jumlahnya, dan juga telah mengalami rasa pahit dari percobaan pembunuhan beberapa kali. Sekarang, menghadapi pengunjung tak terduga ini, mustahil hatinya merasakan rasa takut sedikitpun. Angin malam menderu-deru, dan bayangan hitam muncul seperti hantu terpencil di tepian jendela batu. Dia memegang tombak ungu di tangannya, matanya dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Periode kondensasi nadi awal. Jenderal besar cacing api menyeringai. Bocah kondensasi nadi awal benar-benar berani datang ke tanah suci klan cacing api mereka. Anak laki-laki ini tidak tahu bagaimana mengeja kata, kematian. Haha, aku bertanya-tanya siapa orang itu, tapi ternyata dia hanyalah orang bodoh yang bodoh. Bocah kondensasi nadi awal sebenarnya berani datang ke sini hanya untuk bunuh diri. Kepala gendut itu menyeringai jahat, matanya melihat ke belakang Lin Ming. Jika kamu punya bantuan, panggil mereka. Jangan bersembunyi di balik bayang-bayang seperti tikus. Aku akan mengirim kalian berdua pergi bersama-sama. Saat kepala gendut berbicara, api kecil menyala di telapak tangannya, ini adalah jimat pemancar suara. Dia menggunakan jimat transmisi suara ini untuk menyampaikan peringatan. Kepala gemuk tidak berpikir bahwa Lin Ming benar-benar idiot. Jika Lin Ming berani mengganggu di sini, itu berarti kemungkinan besar ada master yang menunggu di luar untuk mendapat kesempatan menyerang. Meski hanya ada bahaya kecil, kepala gendut tidak mau mempertaruhkan nyawanya sendiri.
Di aula besar, dukun cacing api terdiam. Dia membeku sesaat ketika dia melihat Lin Ming, lalu langsung teringat di mana dia melihatnya. Beberapa bulan lalu, pemuda ini telah membunuh Ciguda. Setelah itu, dukun cacing api telah mengirimkan avatar esensi api miliknya untuk mengejar Lin Ming melalui rawa Blackwater. Jika avatarnya tidak bertemu dengan Vermilion Bird dan takut dimakan, maka itu akan membunuh Lin Ming sejak lama. Tubuh pemuda ini menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingat bahwa ketika Lin Ming baru saja mencapai puncak budidaya penempaan tulang, dia sudah bisa terbang, dan kekuatannya berada satu tingkat di atas orang lain. Dukun cacing api dapat menentukan bahwa Lin Ming memiliki latar belakang kaya yang tak terduga dan dia juga memiliki harta langka yang memungkinkannya terbang. Harta karun seperti itu sungguh tak ternilai harganya. Jika dia bisa mendapatkannya, maka kekuatannya sendiri akan melonjak. Qi Yue menjentikkan jarinya dan gumpalan api keluar dari tangannya, menderu dan melompat keluar jendela, membuat lingkaran di sekitar menara spiral sebelum terbang kembali ke tangan Qi Yue. Kemudian Qi Yue tertawa, memperlihatkan seringai kejam. Bibirnya yang melengkung memperlihatkan gigi tajam yang seperti kelelawar vampir, sangat ganas. Jadi sebenarnya hanya kamu, beberapa bulan telah berlalu dan kamu berhasil menembus tahap puncak penempaan tulang ke periode awal kondensasi nadi. Tapi setelah kemajuan di dunia kecil, kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku di sarang klan cacing api. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah kaisar bulu dari hutan belantara selatan yang terlahir kembali. Hehe, kamu tidak tahu apa artinya mati. Qi Yue menjulurkan lidah merahnya yang panjang, menjilat bibirnya. Baginya, Lin Ming hanyalah sekantong harta karun yang menunggu untuk dibuka. Anak muda dan bodoh seperti Lin Ming tidak akan tahu apa kekuatan sebenarnya. Lin Ming mungkin berasumsi bahwa dia adalah seniman bela diri Hautian yang normal. Ketika Lin Ming membunuh Ciguda, budidayanya berada di puncak penempaan tulang. Ciguda sudah setengah langkah memasuki alam Hautian. Lin Ming tidak bisa dengan mudah membunuhnya, dia harus menggunakan banyak kartu tersembunyi, termasuk Heretical God Force dan bahkan Thunder Fire Annihilation. Pada saat itu, kekuatan Lin Ming mampu dibandingkan dengan yang terlemah dari semua seniman bela diri Hautian. Sekarang, hanya dalam 3,5 bulan, budidaya Lin Ming hanya meningkat sedikit. Qi Yue bahkan tidak berpikir bahwa Lin Ming memiliki kemampuan untuk mengancamnya. Bahkan jika dia adalah kaisar bulu seperti dewa yang disembah di hutan belantara selatan, dia tetap tidak akan memiliki kemampuan ini di periode kondensasi denyut nadi. Tiba-tiba, pintu ruang pertemuan terbuka, dan sekelompok penjaga bersenjata lengkap menyerbu masuk. Kepala gendut mengambil kesempatan ini untuk berlari ke belakang para pengawal. Inilah pengawal-pengawal khusus yang telah disumpah mati oleh kepala gendut yang dipilih sendiri dari ketentaraan, masing-masing dan setiap orang bersedia mati untuknya. Mereka telah bertempur dalam banyak pertempuran, membunuh banyak warga sipil dan tuan. Dengan kematian yang disumpah bersamanya, dan juga banyak master lain di menara spiral, kepala gendut menjadi jauh lebih tenang. Meskipun dia adalah individu yang kejam dan bengis, dia sebenarnya sangat takut mati. Baginya, nyawanya lebih berharga daripada emas. Dia menguasai wilayah yang luas, dia punya banyak wanita untuk diajak bermain, ada kekayaan kekuatan yang tak ada habisnya menunggunya. Kalian semua lindungi aku. Dukun Qi Yue akan menangani penyusup ini. Ketua gemuk mengeluarkan perintah melalui transmisi suara esensi sejati. Dia juga bisa dianggap setengah seniman bela diri, tetapi alasan dia berkultivasi terutama untuk kebugaran fisik dan untuk melanggar wanita. Saya tidak peduli siapa Anda, tetapi karena Anda telah datang, jangan berpikir bahwa Anda akan pergi. Jenderal besar cacing api berteriak keras, bergegas menuju Lin Ming, pedang berat di tangannya menebas. Lin Ming dengan tenang memegang tombak komet ungu di tangannya. Dia menyaksikan, tak bergerak saat jenderal besar cacing api berlari ke arahnya, mengiris pedang berat itu ke arahnya. Tapi kemudian, cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Lin Ming, dan dia dengan dingin melontarkan satu kata. Mati, seolah-olah suara dingin ini adalah bisikan suram dewa kematian yang terpancar dari jurang yang tak berujung dan sunyi. Begitu jenderal besar cacing api mendengar suara ini, tubuhnya langsung bergetar, dan kedua matanya kehilangan fokus. Celepuk, seolah-olah jiwa jenderal besar tersedot keluar dari dirinya. Tubuhnya yang besar jatuh berlutut, lalu dia terjatuh. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Warna kulit dukun cacing api berubah. Serangan jiwa. Serangan jiwa tidak terlalu mengejutkan, tapi Lin Ming hanya memiliki budidaya pada periode awal kondensasi nadi. Namun, dia bisa menggunakan serangan jiwa ini untuk membunuh master puncak kondensasi nadi dalam sepersekian detik. Bagaimana ini mungkin? Kepala gendut tiba-tiba panik. Dia tidak tahu bahwa Lin Ming telah menggunakan serangan jiwa, dia hanya tahu bahwa dengan satu kata, dia telah berhasil membunuh jenderal besar kondensasi nadi secara langsung. Apakah anak laki-laki ini adalah iblis yang bereinkarnasi? Bahkan orang-orang yang mati rasa di dekatnya yang sudah mati rasa terhadap kengerian kematian dan kehancuran pun merasa gelisah, tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Mereka tidak takut mati, tapi meskipun mereka tidak takut mati, mereka adalah orang-orang di hutan belantara selatan yang memiliki keyakinan yang sudah mendarah daging. Apa yang mereka takuti adalah setan, dan Lin Ming saat ini tampak seperti setan yang mereka dengar dari cerita rakyat. Jadi, sepertinya kamu telah menguasai skill rahasia serangan jiwa. Tidak heran kamu berani membunuhku. Namun, keterampilan rahasia seperti itu tidak berguna untukku. Ekspresi Qi Yue akhirnya menjadi muram. Saat ini,
Qi Yue hanya sedikit serius. Sebagai seorang seniman bela diri dengan budidaya alam Haltian akhir dan juga master dari Flame Essence, kekuatan puncak jenderal besar kondensasi denyut nadi tidak ada apa-apanya di matanya. Membunuhnya dalam hitungan detik tidak berarti apa-apa. Tangan kanannya bersinar, dan kumpulan api merah melonjak dari telapak tangannya. Aku akan mengubahmu menjadi abu. Lampu merah terang melesat ke arah Lin Ming, tapi Lin Ming tidak menghindar atau menghindar. Sebaliknya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya biru yang berkilauan, dan dia mengangkat tangan kanannya, meraih lampu merah. Peng! Lampu merah terang meledak seperti kembang api di telapak tangan Lin Ming. Tapi tangan kanan Lin Ming hanya berkilau dengan cahaya keemasan samar, bahkan tidak 1 inci pun tubuhnya terbakar. Apa? Dukun cacing api yang telah berusaha menjaga penampilan tenang dan tenang akhirnya kehilangan ketenangannya. Meskipun dia tidak menggunakan Fire Essence untuk menyerang, dia masih menggunakan 60 hingga 70% kekuatannya. Namun, serangannya benar-benar diblok oleh musuh, dan dengan tangan kosong. Ini tidak mungkin. Pada saat ini, dukun cacing api sudah membayangkan bahwa Lin Ming mungkin adalah Master Xiantian yang menyamar. Tetapi jika dia adalah seorang Master Xiantian, lalu mengapa dia menyamarkan dirinya di bawah ilusi pemuda kondensasi nadi awal, dan datang ke sini untuk menipunya? Dia tidak lagi punya waktu untuk bertanya-tanya, pada saat ini, Lin Ming sudah mengangkat tombaknya. Tombak ditusukkan, guntur melolong, esensi sejati membelah udara. Meja pertemuan hancur berkeping-keping, dan ujung tombak ungu itu menembus dada Qi Yue. Pada saat kritis ini, Qi Yue dengan keras menggigit lidahnya, dan seorang anak laki-laki yang diliputi api terbang dari dadanya, langsung menuju tombak Lin Ming. Kamu akhirnya keluar. Lin Ming menyeringai liar, dan esensi sejati meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Kekuatan Dewa Sesat, buka. Benih Dewa Sesat melolong, dan kekuatan guntur dan api melonjak melalui batang tombak komet ungu, kekuatannya berlipat ganda. Ujung tombak itu menunjuk ke arah dahi pemuda api itu, di antara kedua matanya, esensi sejati berwarna biru bersiul. Bocah api muda ini adalah avatar esensi api dukun api. Dan serangan yang satu ini adalah untuk menghancurkan tanda jiwa bocah api itu. Ah! Bocah api itu meratap seperti binatang gila, wajah mudanya berubah ketakutan. Kedua tangan kecilnya dengan erat memegang ujung tombak komet ungu. Tombak komet ungu ditempa dari material ilahi langit dan bumi. Saat bocah api itu memegang tombak ini, kedua tangannya yang kecil mulai mengeluarkan asap. Tapi tidak peduli betapa sakitnya itu atau bagaimana wajahnya berkerut kesakitan, dia tetap tidak melepaskan tombaknya. Matilah. Di belakang bocah api itu, Qi Yue mengembangkan tongkatnya, esensi sejati keluar dari tubuhnya. Dia menabrak Lin Ming dengan seluruh kekuatannya. Lin Ming mencibir, dan tombak komet ungu berbalik. Sebuah jarum baja yang diukir dengan naga banjir ungu meledak dari ujung jarinya. Bang! Staf Qi Yue menggebrak tanah. Batuan meledak, dan seluruh menara spiral bergetar. Namun, sosok Lin Ming sudah menghilang seperti asap. Sementara itu, jarum baja naga yang melingkar telah menembus di antara mata si bocah api. Hah! Dengan suara yang nyaris tak terdengar, jarum naga melingkar itu menembus kepala bocah api itu, keluar dari sisi lain. Wajah bocah api itu membeku sesaat dan kemudian segera mengeluarkan ratapan yang tidak manusiawi. Wajahnya yang tadinya polos dan imut sudah berubah menjadi monster. Ah! Rambut Qi Yue berserakan, matanya merah, benar-benar merah. Pembuluh darah biru menonjol di dahinya seperti cacing tanah besar, menutupi seluruh kepalanya yang botak. Kamu benar-benar menghancurkan avatarku. Aku tidak hanya menghancurkan avatarmu, tapi aku juga akan membunuhmu. Lin Ming adalah hakim, juri, dan algojo nasib Qi Yue. Tombaknya terbalik, dan ditusukkan langsung ke tenggorokan Qi Yue. Dengan konsep angin yang menyatu ke dalam tombak, kecepatannya mendekati ekstrim. Qi Yue tidak bisa mengelak. Kalau begitu ayo kita mati bersama. Wajah jelek Qi Yue berubah, dan dia mematahkan bagian atas tongkatnya, memperlihatkan pisau yang bersinar. Pada saat ini, Qi Yue yang gila telah putus asa. Dia benar-benar mengabaikan serangan Lin Ming, meraih tombaknya dan menggunakan ujung pisau panjang untuk menusuk jantung Lin Ming. Dia ingin mereka berdua binasa bersama. Hah! Tombak komet ungu langsung menembus tenggorokan Qi Yue, dan tangan Qi Yue tiba-tiba berhenti. Kedua matanya kehilangan fokus, dan pisau di tangannya tampak jauh dari Lin Ming. Pada saat ini, Qi Yue telah menemukan bahwa Lin Ming telah menjauh. Dia memegang rantai merah panjang di tangannya, dan rantai ini terhubung langsung ke ujung tombak ungu. Bab 314.1, Malam Darah Mengalir. Kamu. Qi Yue memuntahkan darah, tangan kirinya menggenggam batang tombak sementara tangan kanannya dengan sia-sia mengulurkan tangan seolah-olah sedang mencoba memegang sesuatu. Wajahnya diwarnai rasa tidak percaya, sebuah kenyataan yang tidak bisa ia terima atau pasrah. Dia tidak menyangka suatu hari nanti, dia akan benar-benar mati di tangan seorang anak muda. Tidak hanya itu, tapi budidaya anak muda ini akan berada pada periode awal kondensasi nadi yang sepele. Celepuk, Qi Yue berlutut, cahaya sudah hilang dari matanya. Pada akhirnya, Qi Yue hanyalah seorang seniman bela diri paling dasar dari latar belakang non-sekte. Alasan dia bisa menguasai hutan belantara selatan adalah karena lokasinya sangat terpencil. Tapi bakatnya, dibandingkan dengan orang jenius seperti Jiang Baoyun atau Qin Wuxin, tidak ada apa-apanya. Bakat terkuat yang diketahui Qi Yue adalah kaisar bulu dari hutan belantara selatan.
Tapi bahkan bakat Kaisar Bulu tidak bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Lin Ming. Lin Ming mengeluarkan tombak komet ungu dengan semprotan darah, dan kemudian tubuh itu ditendang begitu saja ke lantai. Ini adalah kuburannya, tempat dia bisa melewatinya dengan segala penyesalannya. Pada saat ini, kepala gemuk itu berwarna abu-abu pucat, saat nyala harapannya memudar. Tubuh gemuknya bergetar. Apa yang baru saja terjadi tidak ada bedanya dengan mimpi buruk. Pendiri dan dukun klan cacing api yang tak terduga telah mati seperti ini. Sampai saat tombak ungu itu menembus tenggorokan Qi Yue, kepala gendut masih tidak bisa mempercayai hal ini. Anak laki-laki ini adalah iblis. Semua budak perempuan di ruangan itu merasa seperti berada dalam mimpi. Di mata mereka, dukun cacing api itu seperti dewa yang gelap dan jahat, sangat kuat. Namun dia sebenarnya dibunuh oleh anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun ini. Lalu betapa menakutkannya keberadaan anak muda ini. Apakah dia reinkarnasi dari sang penyihir, datang untuk menyelamatkan mereka? Lin Ming menatap tangan kanannya, senyum sangat puas melintasi bibirnya. Dengan kombinasi esensi sejatinya yang biru dan batas tempering marau, kekuatan pertahanannya telah meningkat ke tingkat kualitatif lainnya. Dia bahkan bisa menggunakan tangan kosongnya untuk memblokir serangan api Flame Essence milik Qi Yue. Adapun kekuatan api yang telah tenggelam ke dalam tubuh Lin Ming, itu benar-benar ditekan oleh benih dewa sesat. Itu gagal menyebabkan sedikit pun kerusakan pada meridian Lin Ming. Terakhir kali dia bertemu Qi Yue, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk mengendalikan api musuh. Rupanya, efek benih dewa sesat untuk mengendalikan kekuatan api berkorelasi erat dengan kekuatan Lin Ming sendiri. Saat ia menghapus sisa api terakhir di telapak tangannya, Lin Ming menoleh untuk melihat karakter Fire Womb tingkat tinggi yang tersisa di menara spiral kepala gendut. Apa? Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu. Kepala gendut itu gemetar saat dia melangkah mundur, suaranya bergetar. Para penjaga yang mati di sekelilingnya hanya berada pada tahap penempaan tulang. Di medan perang, mereka mirip dengan bilah tajam yang melesat ke depan. Tapi dibandingkan dengan Fire Womb Saman, mereka tidak lebih dari serangga lemah. Di hadapan iblis ini, mereka bahkan tidak layak untuk disebutkan, tak satu pun dari mereka yang mampu memberikan rasa aman kepada kepala gemuk. Lin Ming memelototi kepala gemuk dengan ekspresi kebencian yang dipenuhi dengan rasa jijik. Ini benar-benar kemerosotan, sampah yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Dia dengan santai menjentikkan tombaknya dan dengan dingin berkata, kamu tidak memiliki apapun yang menarik minatku. Aku hanya menginginkan satu hal darimu, yaitu kematianmu. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku bisa memberimu kekayaan, aku bisa memberimu wanita cantik. Bahkan tahta. Wajah kepala gendut itu sudah mengerut, seluruh tubuhnya yang gemuk tidak bisa berhenti bergoyang ketakutan. Saat ini, dia benar-benar putus asa. Apa yang sudah terjadi? Dia telah mengirimkan jimat transmisi suara namun tidak ada yang datang. Di mana tuan dari klan cacing api? Ada suara yang begitu keras, jika mereka tidak mendengar jimat pemancar suara, setidaknya mereka seharusnya mendengar ledakan keras dan benturan. Apakah mereka semua dibunuh? Menyadari hal ini, hati kepala gendut itu tenggelam dalam keputusasaan. Saat Lin Ming mendekat, langkah demi langkah, setiap langkah sepertinya menginjak hati kepala gemuk. Tekanan yang tak terlihat melonjak, membuatnya sulit bernapas. Seorang gadis budak berlutut, menjatuhkan dirinya ke lantai dalam kota terdalam, matanya penuh pemujaan dan pemujaan, sepenuhnya memberikan penghormatan dan melakukan ritual sang penyihir. Seluruh tubuh kepala gendut itu basah oleh keringat dingin. Dia terlalu takut, bahkan kelompok kematian tahap penempaan tulang di depannya tidak dapat menahan tekanan mengerikan ini. Bunuh dia. Kapten penjaga tiba-tiba berteriak, dan lebih dari 20 orang yang bersumpah mati mengeluarkan senjata mereka, bergegas untuk menjatuhkan Lin Ming. Lin Ming melirik mereka tanpa ekspresi, lalu dengan dingin berkata, kalian semua, berjalan di jalan kematian. Tombak komet ungu ditusukkan, dan sinar guntur ungu dan putih menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya berkobar di sepanjang ujung tombak. Seolah-olah matahari ungu telah terbit di dalam ruangan. Peng, 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 lebih dari 20 korban tewas tertusuk lampu listrik ini. Kekuatan guntur menghancurkan tubuh mereka, menghancurkan meridian dan memasak organ mereka. Mereka mati sebelum menyentuh tanah. Dalam satu tusukan tombak, lebih dari 20 korban tewas semuanya tewas. Sekarang yang tersisa hanya si kepala gendut. Beberapa gadis budak menyaksikan adegan ini dengan kengerian yang abstrak. Dalam satu tombak, lebih dari 20 Master Top telah terbunuh, ini bahkan lebih mengejutkan daripada Lin Ming yang membunuh dukun cacing api sebelumnya. Suku asal budak perempuan ini telah diinjak-injak oleh pasukan cacing api. Mereka telah menyaksikan para pemimpin tertinggi ini dengan santai membunuh pejuang paling berani dari suku mereka. Tapi sekarang, mereka semua mati karena tombak anak muda ini. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Sang penyihir telah mengirimkan utusannya untuk menyelamatkan mereka. Beberapa budak perempuan bersujud dalam ibadah yang taat. Kepala gendut itu putus asa, dia merosot ke tanah, lututnya gemetar dan lemah. Dia biasanya adalah monster yang memegang nyawa orang lain di tangannya, dia tahu betapa mengerikannya kematian. Lin Ming merasa jijik dan dengan dingin berkata, membunuhmu hanya akan mengotori tombakku. Saat suaranya jatuh, murid Lin Ming tiba-tiba berubah menjadi pusaran hitam yang berputar-putar. Peng, mata kepala gendut itu meledak, darah mengalir dari kepalanya. Kepala gemuk baru saja mencapai tahap puncak pelatihan jeroan dengan mengandalkan pil.
Di bawah kekuatan niat bela diri samsara Lin Ming, lautan spiritualnya langsung meledak, otaknya sudah menjadi bubur materi abu-abu. Sekarang hanya ada sekelompok budak perempuan yang tersisa di ruangan itu. Mereka berlutut ke arah Lin Ming, gemetar. Kalian semua bisa pergi sekarang. Lin Ming bukanlah seorang pembunuh kejam yang membunuh tanpa penyesalan. Alasan dia membunuh para penjaga yang sudah mati itu sebelumnya adalah karena aura pembunuh mereka terlalu berat. Mereka telah mengikuti suku cacing api dalam banyak peperangan selama bertahun-tahun, dan telah membunuh terlalu banyak orang tak berdosa dan melakukan terlalu banyak perbuatan kotor. Mereka telah memilih untuk menempuh jalan kematian, dan sekarang pembunuhnya adalah mereka yang terbunuh. Saat dia berbicara, dia menusukkan tombaknya ke bocah api yang sekarat di tanah. Tiba-tiba, bola api merah tua keluar dari dada si bocah api, melesat langsung ke jendela. Memukul. Bola api merah itu terbang ke jendela yang terbuka dan memantul kembali seolah menabrak dinding yang sangat keras. Jendelanya sepertinya ditutupi oleh lapisan film yang tidak terlihat, tidak bisa dipecahkan. Lin Ming dengan tenang menyingkirkan tombak komet ungu. Sebelum dia memasuki menara spiral, dia telah memasang pesona alam mimpi. Pesona mutiara alam impian yang diberikan Mu Qianyu kepadanya hanya bisa dipatahkan oleh seorang seniman bela diri di alam Xiantian atau lebih tinggi. Flame Essence langkah manusia kecil tingkat menengah ini secara alami tidak berguna melawannya. Jadi, esensi api-api abadi ini sebenarnya adalah api merah inti bumi. Seperti yang dipikirkan Lin Ming, dia dengan santai membuang beberapa ratus benang esensi sejati biru yang membelenggu Flame Essence. Baru-baru ini, dia telah membaca banyak teks kuno yang menggambarkan berbagai esensi api dan jiwa guntur, dan dia sekarang memiliki pemahaman yang sangat baik tentangnya. Api abadi hanyalah nama yang diberikan oleh suku cacing api. Tapi, Flame Essence ini, di dalam Sky Spill Continent, disebut Earth Core Crimson Flame. Earth Core Crimson Flame adalah Flame Essence tingkat manusia tingkat menengah. Meski kualitasnya tidak terlalu tinggi, ia telah dibudidayakan dengan hati-hati oleh suku cacing api selama bertahun-tahun. Kekuatannya sudah mendekati puncak kelasnya. Ketika Flame Essence lahir ke dunia, nilainya sudah ditentukan dan tidak dapat diubah. Namun, kekuatannya bisa ditingkatkan secara perlahan. Api merah inti bumi ini telah terbentuk dalam jangka waktu yang lama, dan energi di dalamnya mendekati jumlah saturasi maksimum. Ini menghemat banyak waktu bagi Lin Ming. Setelah aku menelan esensi api ini, aku bertanya-tanya berapa tingkat esensi api benih dewa sesat yang akan naik. Lin Ming bergumam, jari-jarinya saling bertautan saat ia mulai menyegel Flame Essence. Apakah itu Flame Essence atau Thunder Soul? Ini adalah objek yang tidak dapat disimpan secara langsung dalam cincin spasial, harus ada persiapan khusus. Seorang seniman bela diri atribut api atau atribut guntur harus menggunakan esensi sejati unsur dalam mereka dan menyegelnya. Lin Ming secara khusus telah mempelajari segel semacam ini, dan dia sekarang bisa menyegel Flame Essence langkah manusia. Namun, dia tidak mampu menghadapi Flame Essence tingkat bumi. Setelah Flame Essence disegel dengan kuat, Lin Ming menemukan bahwa kelompok budak perempuan belum pergi, tetapi sebenarnya berlutut di lantai. Kamu belum pergi. Para wanita terus bersujud. Salah satu dari mereka angkat bicara, suaranya bergetar, penyihir, utusan penyihir. Semua orang mati, jika kita pergi kita akan mati. Saya mohon kepada utusan penyihir untuk menyelamatkan kami, tolong, kami akan melakukan apa saja, suara wanita itu tidak percaya sama sekali. Keinginan terdalamnya adalah mengikuti Lin Ming sebagai budak atau pembantunya, tapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki kualifikasi. Saat dia mendengarkan isak tangis ketakutan para wanita ini, Lin Ming menghela nafas. Ini adalah dunia di mana kekuasaan berkuasa. Yang kuat menguasai yang lemah, dan yang lemah menyerah. Hukum tak terucapkan semacam ini terus berlanjut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lin Ming bukan orang yang berkemauan lemah. Dia tahu bahwa adanya tragedi adalah aturan dunia, dia tahu bahwa kejahatan keji dan perbuatan mengerikan terjadi di mana-mana, dan dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Tapi, sejak dia bertemu wanita-wanita ini, dia tentu tidak akan menutup mata terhadap penderitaan mereka. Katakan padaku, siapa di sini yang pantas mati? Wanita yang berbicara itu tercengang. Dia segera mengatupkan giginya dan perlahan berkata, mereka yang bisa tinggal di jantung klan cacing api semuanya adalah anggota tingkat tinggi. Jika mereka tidak mengikuti tentara, menjarah, memperkosa, menjarah, dan membunuh banyak orang tak berdosa, lalu bagaimana mereka mengumpulkan eksploitasi militer dan mencapai posisi seperti sekarang? Lin Ming sedikit terkejut melihat wanita ini. Meskipun dia seorang budak dan meskipun dia ketakutan, perkataannya masih jelas dan pemikirannya rasional. Sebelum dia ditangkap, kemungkinan besar dia adalah putri dari keluarga bangsawan. Tentu saja ini tidak aneh. Jika seorang budak dipilih untuk bertugas di sisi pemimpin cacing api, maka latar belakang mereka tidak akan biasa. Saya mengerti. Lin Ming mengeluarkan tombak komet ungu dari cincin spasialnya dan menghilangkan pesona alam mimpi. Lalu dia melompat keluar jendela, menghilang ke dalam kegelapan malam yang tak berujung. Setelah melihat Lin Ming pergi, para wanita itu menatapnya, merasa cemas dan tidak berdaya. Namun dengan cepat, mereka mendengar teriakan datang dari luar menara spiral. Para budak perempuan bergegas ke jendela, melihat keluar, dan melihat garis-garis guntur ungu berkedip dalam kegelapan. Dalam sekejap, 7 atau 8 orang terbakar menjadi abu. Pikiran para wanita bergetar, kaget.
Orang-orang yang meninggal adalah penguasa klan cacing api atau tokoh yang memiliki kekuatan sejati. Hanya dengan memilih salah satu dari mereka, seseorang akan melihat sosok hebat yang menuntut rasa hormat. Tapi sekarang, pemuda berpakaian hitam ini benar-benar menebang mereka semua seperti semut. Meskipun para wanita sudah mengetahui kekuatan Lin Ming, menyaksikannya sekali lagi membuat mereka terkejut. Tombak panjang itu melambai, guntur dan api menari bersama. Dengan setiap tusukan tombak, beberapa, atau bahkan selusin orang, tewas sekaligus. Dan di antara orang-orang ini, yang terburuk di antara mereka berada pada tahap penempaan tulang, dan bahkan banyak pula yang telah mencapai periode kondensasi nadi. Malam ini ditakdirkan menjadi malam darah mengalir. Bab 314, menyerap api merah inti bumi. Di bawah menara spiral, jeritan ngeri terdengar satu demi satu. Setiap jeritan sangat singkat, jelas bahwa mereka yang meninggal langsung dibunuh. Ini adalah pembantaian sepihak. Perlahan, para wanita di menara spiral menjadi mati rasa karenanya. Mantan penguasa suku cacing api kini tak lebih dari tumpukan mayat yang berantakan. Sesaat kemudian, sebuah sel dibuka, dan sekelompok tahanan melarikan diri. Belenggu mereka hancur, memberi mereka kebebasan yang mereka impikan sejak lama. Para budak berlutut sambil mencium tanah. Para budak perempuan yang telah disiksa di dalam barak menangis di bahu satu sama lain dengan gembira. Kebingungan mulai menyebar. Semalam, 3 pemimpin suku cacing api telah terbunuh, dan semua karakter kuat klan cacing api telah dibunuh. Para budak dan tahanan bangkit dari belenggu mereka dalam pemberontakan massal, membunuh jalan mereka menuju istana. Dalam kekacauan ini, Lin Ming seperti hantu saat ia terbang dari Firewomb City, tiba di kediaman Nasisters di Fog Valley Tribe. Seluruh tubuhnya bermandikan darah merah dan dipenuhi aura pembunuh, dia seperti monster yang merangkak dari kedalaman neraka Ashura. Suku Lembah Kabut belum mendapatkan berita tentang apa yang telah terjadi, dan mereka tetap tenang seperti biasanya. Nasui sedang tidur di kamarnya. Nayi segera mengenakan jubah putih tipis, bergegas keluar. Peng, Lin Ming melemparkan paket berlumuran darah ke tanah. Saat Nayu melihat paket berwarna merah tua ini, pupil matanya menyempit. Dia tiba-tiba menyadari apa itu, dan bibirnya menggigil. Ini adalah kepala Chi Yue. Anggap saja itu sebagai berkah besar bagi tuanmu. Suku cacing api berada dalam kekacauan, dan para budak memberontak melawan istana. Mungkin mulai saat ini tidak akan ada lagi Firewomb. Api perang akan menyebar ke suku Lembah Kabut. Kamu dan adikmu harus pergi. Saat Lin Ming dengan tenang berbicara, dia agak tertekan. Ketika Magic Cube dibuka untuk kedua kalinya, itu karena ia telah menyerap esensi darah dari Master Puncak Hautian. Setelah Lin Ming membunuh Chi Yue, dia ingin menggunakan esensi darah Master Hautian untuk melihat apakah Magic Cube akan menyerap esensi darah Chi Yue dan terbuka kembali. Namun, dia kecewa. Magic Cube telah menyerap sedikit esensi darah Chi Yue, tapi tidak ada reaksi. Apakah itu karena sari darah dari baju besi fleksibel emas ungu yang diberikan putra mahkota padanya itu istimewa? Atau apakah itu karena esensi darah Master Hautian tidak memiliki arti khusus untuk Magic Cube? Lin Ming punya firasat samar bahwa itu karena alasan itu. Baju besi fleksibel yang diberikan putra mahkota berdasarkan penilaiannya sendiri, sama sekali tidak istimewa. Kepala Chi Yue. Nayi tersentak. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming tidak hanya akan menepati janjinya dan membunuh dukun cacing api, tapi dia akan kembali begitu cepat. Tangan Nayi yang gemetar perlahan membuka ikatan bungkusan itu, dan dia melihat kepala api yang mengerikan, dukun cacing, ada di dalamnya. Dia tampak bersemangat, tapi juga sedih. Dia ingat hari di mana tuannya sendiri meninggal dengan kematian yang mengerikan, dan sekarang, kebencian besar itu akhirnya terbalas. Dia telah menyelesaikan sumpah darah yang diambil pada hari itu, dan sekarang bisa mempersembahkan kepala dukun cacing api sebagai korban kepada tuannya. Terima kasih dermawan. Ucap Nayi sambil menggigit bibirnya, matanya basah oleh air mata. Tidak perlu berterima kasih padaku, dia adalah pria yang harus aku bunuh. Sekarang, semuanya telah diselesaikan. Nona Nayi, berhati-hatilah. Jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi. Sosok Lin Ming melintas, dan dia pergi seperti hantu. Harapan Lin Ming tepat sasaran. Setelah para pemimpin inti dan lingkaran dalam dibantai olehnya, sisa-sisa istana tidak dapat menahan pemberontakan gerombolan budak. Istana cacing api direbut malam itu, dan dalam satu malam, suku cacing api hancur total. Di bawah tirani, akan terjadi pemberontakan. Di balik kerajaan budak yang luas, seringkali terdapat banyak kekuatan yang saling bertentangan dan saling bertentangan yang bekerja di balik layar. Jika satu sumbu saja dinyalakan, ia akan meledak seperti gunung berapi. Sejak zaman kuno, hutan belantara selatan adalah negeri dengan kekacauan yang tak ada habisnya. Ada banyak kerajaan budak yang ada pada tahun-tahun ini. Mereka bangkit dengan kecepatan yang mencengangkan, mencaplok sebagian besar daratan. Namun, begitu mereka berdiri tegak, mereka akan terjatuh. Inilah aliran sejarah. Suku cacing api bukanlah yang pertama, dan juga bukan yang terakhir. Setelah itu, perang akan membakar seluruh negeri, dan banyak kekuatan akan bermunculan, seperti jamur yang berjuang untuk tumbuh. Bahkan ada beberapa suku kecil yang hanya beranggotakan beberapa ratus orang. Lin Ming tidak akan membayangkan bahwa dalam kekacauan ini, Nayi benar-benar akan mengandalkan emas yang diberikan Lin Ming padanya dan juga kepala Chi Yue untuk menyatakan dirinya sebagai utusan bertuah.
Dia akan membangun pengaruh dan kekuasaan yang besar, dan beberapa tahun kemudian, dia akan membentuk suku besar dengan jumlah puluhan ribu orang. Nayi perlahan menyadari keinginan terakhir tuan dan orang tuanya, satu demi satu. Tidak hanya balas dendamnya terpenuhi, tapi dia juga mereformasi suku Na. Setelah itu, dia dan saudara perempuannya akan mengandalkan sumber daya yang dikumpulkan oleh rakyatnya untuk bersama-sama memasuki alam Hautian. Dari dua saudara perempuan, yang satu berdarah dingin, dan yang lainnya sangat hangat dan lembut, menjadi ratu kembar yang dihormati di suku Na. Namun di suku tersebut juga akan terbentuk kepercayaan spiritual baru, dengan sosok baru sebagai pemimpinnya. Sosok ini memegang tombak panjang di tangannya dan tampak seperti pemuda berpakaian hitam. Dia disebut Kaisar Tombak. Dikatakan bahwa Kaisar Tombak adalah eksistensi yang bahkan lebih tangguh daripada Kaisar Bulu dari 6.000 tahun yang lalu. Tapi setelah dia menjadi terkenal, dia kembali ke tanah airnya, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Itu tidak hanya ada di suku Na yang baru, tetapi juga di teks kuno setiap suku besar. Mereka semua mencatat bahwa sosok legendaris yang dikenal sebagai Kaisar Tombak telah membantai seluruh penguasa suku Cacing Api. Namun remaja ini baru berusia antara 16 dan 18 tahun. Hal yang luar biasa ini memiliki banyak saksi mata, termasuk sekelompok mantan budak perempuan yang dengan sungguh-sungguh bersaksi bahwa mereka telah melihat Lin Ming, dan bahkan menyebutnya sebagai utusan bertuah. Bocah lelaki ini langsung membunuh dukun cacing api, itulah yang diyakini masyarakat. Orang-orang di hutan belantara selatan paling memuja tokoh-tokoh berkuasa. Bagi mereka, pembangkit tenaga listrik ini adalah dewa. Oleh karena itu ada beberapa suku yang terbentuk dari puing-puing suku cacing api dan membawa Kaisar Tombak ke dalam keyakinan spiritual mereka. Akhirnya, Kaisar Tombak dicatat dalam teks-teks kuno dengan status setara dengan Kaisar Bulu di hutan belantara selatan. Tentu saja, semua ini adalah cerita untuk lain waktu. Setelah jatuhnya klan cacing api, Lin Ming bersembunyi di dalam gua terpencil di hutan belantara selatan, mengasingkan diri saat ia bersiap untuk menelan api merah inti bumi. Dia pertama kali menggunakan mutiara alam impian untuk memasang mantra, sehingga tidak ada binatang buas yang akan mengganggunya. Kemudian dia mengambil esensi api dari cincin spasialnya dan perlahan melepaskan segelnya, lapis demi lapis. Flame Essence tiba-tiba bergerak, seolah ingin membebaskan diri. Meskipun Flame Essence abadi dan tidak akan pernah padam, kekuatannya perlahan akan memudar. Jika Flame Essence disegel terlalu lama, itu akan menjadi sangat lemah. Setelah pertempuran dengan Qi Yue, Lin Ming tidak hanya mendapatkan Flame Essence, tapi dia juga memahami batas kasar kekuatannya. Qi Yue memiliki kultivasi di alam Hautian akhir. Karena dia memiliki Flame Essence, kekuatannya sebanding dengan Master Alam Hautian puncak rendahan. Dalam wilayah Hautian milik Qi Yue, akan sulit bagi siapapun untuk menyainginya. Namun, ini hanya terjadi di hutan belantara selatan. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara seniman bela diri biasa dan seniman bela diri suatu sekte. Ini karena sumber daya yang mereka miliki berbeda, tetapi juga karena metode budidaya dan keterampilan bela diri mereka memiliki perbedaan yang besar di antara keduanya. Bukan hanya itu, ada juga perbedaan bakat. Dengan menggabungkan semua faktor ini, sulit untuk menempatkannya secara berdampingan. Jika seseorang dengan santai memilih seseorang dari kelompok yang berisi talenta seperti Jiang Lanjian atau Ouyang Ming, mereka dapat membandingkannya dengan Master Ranah Hautian Tengah. Jika itu adalah bakat tingkat bumi seperti Jiang Baoyun, Bai Suxuan, atau Mugu Buyu, mereka dapat dibandingkan dengan mendiang Master Alam Hautian. Tapi dengan kekuatan Lin Ming saat ini, selain dukungan tombak komet ungu dan jarum baja naga yang melingkar, dia bisa mengalahkan Master Puncak Hautian dengan mudah. Tapi yang disebut sebagai Master Puncak Hautian ini jauh lebih lemah daripada Master Hautian Sekte sejati seperti Qin Xia. Lin Ming merenung. Jika dia menghadapi Qin Xia seperti sekarang, dia pasti akan dikalahkan. Tetapi jika dia juga memiliki Flame Essence ini, tatapan Lin Ming beralih ke Earth Core Crimson Flame. Dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya akan tumbuh setelah dia menelannya. Bahkan dengan Flame Essence ini, aku khawatir mustahil bagiku untuk mengalahkan Qin Xia. Aku terlalu lemah seperti aku. Dibandingkan dengan alam Xiantian, Ouyang Boyan, aku bukanlah siapa-siapa. Memikirkan Ouyang Boyan, Lin Ming merasa tidak nyaman, seperti ada duri yang ditusuk di punggungnya. Dengan musuh kuat yang mengintai di belakangnya, dia tentu saja tidak akan merasa nyaman. Ouyang Boyan tidak akan pernah berani membunuhnya secara langsung. Di sisi lain, tidak mungkin bagi Lin Ming bergantung pada pengaruh Mu Qianyu untuk membunuh Ouyang Boyan. Aturan sekte dari 7 lembah mendalam tidak hanya melindungi Lin Ming, tetapi mereka juga melindungi Ouyang Boyan. Tidak peduli seberapa tinggi status Mu Qianyu, mustahil baginya untuk membunuh Ouyang Boyan karena kesalahannya tanpa sedikit pun bukti. Hal itu mungkin menyebabkan disintegrasi aliansi mereka. Kekuatan, Lin Ming mengatupkan giginya. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah kekuatan. Selama dia sendirian dan mengungkapkan lokasinya, ada kemungkinan besar dia akan dikejar oleh Ouyang Boyan. Lalu, ada kemungkinan besar dia akan mati tanpa kuburan. Lin Ming tidak berpikir bahwa seperti sekarang, bahkan akan ada setengah kemungkinan dia melarikan diri dari genggaman Ouyang Boyan. Tak hanya itu, orang tuanya pun terpaksa bersembunyi karena ancaman dari Ouyang Boyan. Karena rasa bersalah karena harus membuat orang tuanya menjalani hidup tanpa bisa keluar, Lin Ming semakin mendambakan kekuasaan.
Tempering Marrow terlalu sulit. Saya harus mengesampingkan sementara batas Tempering Marrow untuk saat ini dan mencoba menerobos ke alam Haltian. Lin Ming memutuskan bahwa selama dia bisa menyelesaikan Tempering Marrow sebelum dia berusia 20 tahun, itu tidak akan dianggap terlambat. Setelah usia 20 tahun, waktu terbaik untuk Tempering Marrow akan berlalu. Sumsumnya akan menua, dan semakin sulit untuk berhasil. Lin Ming merobek segel terakhir dari Earth Core Crimson Flame dan menekan Flame Essence langsung ke dadanya sendiri. Kekuatan api panas yang membara segera mengalir ke meridian Lin Ming, dengan ceroboh menghancurkan segala sesuatu yang terlihat. Lin Ming terbatuk-batuk dan tubuhnya bergetar, kulitnya semerah darah. Dengan kekuatannya, dikombinasikan dengan benih dewa sesat, ia memiliki kekuatan untuk menekan kekuatan api dan menyerap Flame Essence langkah manusia tingkat menengah. Sebenarnya, ini tidak terlalu sulit, hanya saja suku cacing api telah mengolah inti api mereka dengan sangat baik. Itu seperti menjinakkan seekor harimau. Tentu saja ada perbedaan besar antara menjinakkan harimau dewasa dan menjinakkan anak harimau. Ada banyak seniman bela diri atribut api, yang untuk menyerap Flame Essence, pertama-tama harus menghabiskan energi api dari Flame Essence sebelum hampir tidak bisa menyerapnya. Ketika Lin Ming telah melompati alam dan menyerap guntur ilahi naga banjir ungu, dia telah menggunakan batu kelahiran magnetik untuk menyalurkan dan menyerap kekuatan guntur naga banjir ungu guntur ilahi sebelum dia bisa menyerapnya. Tapi kali ini, Lin Ming tidak memiliki versi atribut api berharga dari Magnetic Birdstone yang mampu menyerap kekuatan api dari Flame Essence. Meskipun menghabiskan Flame Essence akan relatif mudah, harus membangunnya kembali sangatlah merepotkan. Lin Ming tidak ingin menyia-nyiakan waktu ini. Lin Ming menekan semburan rasa sakit yang membakar di dalam dirinya, dan kemudian memutar esensi sejatinya yang biru, terus-menerus menuangkannya ke dalam benih dewa sesat. Gelombang penindasan melonjak, dengan kuat menekan Earth Core Crimson Flame. Benih dewa sesat memiliki kekuatan penekan yang sangat kuat terhadap api dan guntur. Earth Core Crimson Flame dibagi menjadi beberapa bagian, tersebar di meridian Lin Ming. Menghadapi begitu banyak api, Lin Ming bermeditasi dengan sabar, dan mulai perlahan menyerap semuanya. Bab 315, Penghancuran Sekte. Flame Essence adalah kekuatan alam yang luar biasa kuat. Dalam keadaan normal, ketika itu adalah Flame Essence langkah manusia tingkat menengah yang sangat kuat, seseorang harus menjadi Master Haltian akhir dari sebuah sekte, atau Master Puncak Haltian untuk menyerapnya. Tidak hanya itu, seseorang biasanya membutuhkan bantuan harta karun langka seperti mata air ilahi es Gletser. Tapi Lin Ming saat ini mengandalkan sepenuhnya pada tubuh dan kekuatannya yang kuat untuk secara paksa menjinakkan Flame Essence ini. Keuntungannya adalah meridiannya sangat kuat, namun rasa sakit yang membakar masih terasa seperti terpanggang dari dalam keluar, menyebar ke seluruh tubuhnya seperti air pasang. Lin Ming memutar esensi sejatinya yang biru untuk melindungi meridiannya. Esensi sejati berwarna biru tidak ada habisnya, bahkan setelah terbakar habis oleh api, ia akan beregenerasi dengan cepat. Dengan dukungan seperti itu, Lin Ming mulai memadamkan api yang mengamuk melalui meridiannya. Setiap kali, Flame Essence akan melemah, namun benih dewa sesat akan tumbuh lebih kuat. Di bawah pembalikan ini, seperempat jam berlalu dan Lin Ming akhirnya mampu mengendalikan situasi sepenuhnya. Sekarang, menyerap Earth Core Crimson Flame hanya masalah waktu saja. Ci. Esensi api benih dewa sesat menari dengan penuh semangat, dengan rakus melahap semua kekuatan api dan terus berkembang. Bagi seorang seniman bela diri normal, Flame Essence tidak berbeda dengan senjata. Setelah senjata ditempa, nilainya sudah ditentukan. Nanti, ketika mereka menjadi lebih kuat, mereka harus mengganti senjatanya seperti mereka mengganti Flame Essence. Tapi situasi ini tidak akan pernah terjadi pada benih dewa sesat. Flame Essence dapat menyerap Flame Essence lainnya dan tumbuh darinya. 1 jam kemudian, Lin Ming menggunakan kekuatan jiwanya untuk menarik sejumlah kecil api merah melalui meridiannya. Ini adalah kapal keruk terakhir dari kekuatan api di meridiannya, dan mereka telah terintegrasi sepenuhnya di dalam dirinya. Dengan peningkatan kompatibilitas fusinya, Earth Core Crimson Flame menjadi semakin hidup. Penyerapan akhirnya berakhir. Lin Ming menghela nafas ringan, dan menyerap semua sisa api ke dalam benih dewa sesat. Kemudian kekuatan api yang sangat besar meletus dari dalam, menyatu dengan energi asal api yang dia kumpulkan saat mengolah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Ada suara letupan sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang pecah, dan Lin Ming terkejut. Lalu, dia sangat gembira. Dia akhirnya berhasil menembus periode kondensasi nadi tengah. Dia akhirnya membuat terobosan. Dengan sedikit kekuatan obat yang tersisa dari pil pembuka surga, penyerapan inti api, dan juga penanaman intensitas tinggi selama sebulan di pegunungan leluhur Qian, ketiga faktor ini telah bersatu dan memungkinkannya untuk menyelesaikannya, terobosannya. Itu merupakan proses yang panjang dan sulit. Jika dia adalah seorang seniman bela diri biasa, segalanya tidak akan terlalu merepotkan. Setelah meminum pil pembuka surga, selama tubuhnya tidak meledak karena energinya, maka dia akan dapat bergegas ke periode kondensasi nadi akhir atau bahkan periode kondensasi nadi puncak dalam sekali jalan. Ini adalah harga yang harus dibayar Lin Ming untuk meletakkan fondasi yang paling kokoh. Setiap kali dia membuat terobosan, dia harus membayar 2 kali lipat, atau bahkan 3 kali lipat dari biaya seorang seniman bela diri biasa. Bukan hanya Lin Ming, tetapi juga sekte jenius seperti Jiang Baoyun, Bai Suxuan, Qin Wuxin, dan lainnya. Sebelum mereka mencapai ranah Xiantian, mereka harus membuat terobosan sempurna di setiap tahap.
Ini juga mengapa mereka adalah talenta unggul yang bisa bertarung di atas peringkat mereka, dan alasan mereka berada jauh di atas seniman bela diri pada umumnya. Jika suatu hari bakat mereka tidak cukup untuk membawa mereka menuju terobosan penuh, maka itu akan menjadi sinyal bahwa mereka telah mencapai akhir dari jalan kultivasi mereka. Di masa depan, akan sangat sulit untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah menerobos ke periode kondensasi nadi tengah, Lin Ming perlu menghilangkan semua kotoran di tubuhnya yang baru saja diperolehnya. Dia mempersiapkan dirinya untuk kembali ke 7 lembah mendalam sehingga dia bisa berkultivasi dengan tenang. Saat dia berada di sana, dia juga akan mempelajari teknik kamuflase fraksi meraj dan menjelajahi misteri serangan spiritual Jiang Baoyun. Hutan belantara selatan cukup dekat dengan kampung halaman Lin Ming. Tapi, dia tidak bisa mengunjungi kampung halamannya dalam perjalanan pulang. Dia sendirian, dan sekarang dengan Ouyang Boyan berkeliaran di tepian, dia tidak ingin diketahui publik. Melakukan hal itu hanya akan mengundang bahaya bagi keluarganya. Jika Lin Ming tidak membunuh Ouyang Boyan, hatinya tidak akan pernah damai. Lin Ming menghela nafas, dan kemudian bersiul keras ke udara. Naga banjir bersayap dipanggil ke bawah, dan Lin Ming melompat ke punggungnya, terbang lurus ke arah 7 lembah mendalam. Namun, terkadang segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, semuanya terserah takdir. Lin Ming tidak pernah berpikir bahwa ketika dia kembali ke sekte tersebut, akan ada peristiwa mengejutkan yang akan mempengaruhi Divine Phoenix Island dan 19 sekte kelas 3, dan juga peristiwa yang akan mengubah iklim seluruh wilayah Cakrawala Selatan. 2 hari kemudian, Lin Ming duduk di punggung naga banjir bersayap, terbang dengan kecepatan penuh menuju 7 lembah mendalam. Angin surgawi yang kuat bertiup ke arahnya, pakaiannya berkibar tertiup angin, dan rambut hitamnya menari-nari di udara. Pada saat ini, nyala api terang tiba-tiba menyala di depan Lin Ming. Nyala api menyala, dan dengan cepat diterbangkan oleh naga banjir bersayap. Jimat pemancar suara, Lin Ming tercengang. Dia masih berada di daerah terpencil di wilayah 7 mendalam. Satu-satunya yang bisa menggunakan, atau bersedia menggunakan jimat transmisi suara saat ini untuk menemukannya adalah Mu Qianyu. Jimat pemancar suara jarak jauh seperti itu memiliki harga yang sangat mahal, bahkan Mu Qianyu tidak akan menggunakannya begitu saja. Hal penting apa yang telah terjadi? Dia benar-benar menggunakan jimat transmisi suara jarak jauh untuk menghubunginya. Setelah beberapa napas, suara Mu Qianyu yang kabur dan terputus-putus bergema di telinga Lin Ming. Dalam satu malam, sekte perebutan bulan dihancurkan. Lebih dari 90% sekte mereka telah musnah. Seluruh wilayah telah dilanda gelombang pasang binatang buas yang ganas. Ini benar-benar hasil karya penguasa klan pengendali binatang wilayah iblis Laut Selatan. Ingatlah untuk berhati-hati. Lin Ming tercengang. Sekte perebutan bulan hancur dalam satu malam. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekte perebutan bulan adalah salah satu dari 19 sekte kelas 3 di bawah yurisdiksi Divine Phoenix Island. Dalam hal kekuatan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan 7 lembah mendalam, namun mereka pada akhirnya masih merupakan sekte kelas 3, dan mungkin memiliki tidak kurang dari 100 Master Xiantian, dan kemungkinan besar bahkan seorang tetua inti berputar yang memerintahkan mereka. Tapi mereka sebenarnya hancur dalam satu malam. Wilayah Demon Laut Selatan sebenarnya yang pertama bergerak. Setelah Lin Ming mengatasi keterkejutannya, dia menyadari apa maksud dari wilayah Demon Laut Selatan. Itu untuk menghancurkan aliansi antara Divine Phoenix Island dan 19 sekte kelas 3. Sekte perebutan bulan paling dekat dengan wilayah Demon Laut Selatan. Selama 5 atau 6 Master Inti Revolving menyeberangi lautan dan menyelinap ke dalam sekte perebutan bulan, mereka akan dihancurkan dalam semalam. Wilayah Demon Laut Selatan untuk sementara tidak dapat bergerak melawan Divine Phoenix Island. Tapi, jika mereka ingin bertindak melawan sekte kelas 3 ini, siapa yang bisa menghentikan kekuatan gabungan dari 5 hingga 6 Master Inti Revolving? Jika wilayah Demon Laut Selatan bisa memusnahkan sekte perebutan bulan, maka itu berarti mereka juga bisa memusnahkan 7 lembah besar. Mungkin hanya sekte kelas 3 teratas seperti Falling Cloud Sect atau Peacock Mountain yang mampu mempertahankan diri. Seperti ini, aliansi Divine Phoenix Island dan 10 sekte kelas 3 akan berada dalam bahaya. Jika Divine Phoenix Island tidak bisa melindungi sekte kelas 3 lainnya, lalu siapa yang tidak takut setelah pemusnahan tragis sekte kelas 3 terjadi di depan mereka? Jika Divine Phoenix Island dikalahkan oleh South Sea Demon Region, maka South Sea Demon Region akan menjadi penguasa mutlak seluruh wilayah Divine Phoenix. Sekte kelas 3 mungkin bisa mempertahankan keberadaan yang menyedihkan dalam situasi itu. Tapi, jika mereka bergandengan tangan dengan Divine Phoenix Island dan melawannya, mereka mungkin tidak bisa melihat fajar berikutnya. Memikirkan hal ini, Lin Ming tidak bisa menahan rasa takut. Wilayah Demon Laut Selatan benar-benar merupakan klan iblis, tindakan dan perilaku mereka sangat kejam dan brutal. Tanpa penundaan, atau bahkan mengirimkan peringatan, mereka langsung melenyapkan seluruh sekte. Tidak hanya sebuah sekte yang dimusnahkan, tetapi klan pengendali binatang juga telah bertindak, memicu gelombang besar binatang buas yang ganas. Ada banyak sekali cerita tentang teror dan bahaya gelombang binatang buas yang ditemukan dalam teks sejarah kuno. Selama puluhan ribu tahun ini, ada banyak sekali negara di benua tumpahan langit yang telah dihancurkan oleh gelombang binatang buas yang ganas. Faktanya, alasan suku Nadi hutan belantara selatan dihancurkan oleh suku cacing api adalah karena mereka telah dilemahkan oleh gelombang binatang buas yang ganas. Gelombang binatang, hati Lin Ming tiba-tiba bergetar.
Ini buruk. Keluarga Lin-nya berlokasi di Green Mulberry City. Di selatan Green Mulberry City terdapat pegunungan Green Mulberry. Dan pegunungan terus berlanjut ribuan mil ke selatan, mencapai hutan belantara selatan. Daerah sekitar pegunungan Green Mulberry tidak ada gunanya untuk dibicarakan, tapi jika seseorang masuk jauh ke dalam, ada binatang buas yang sangat tangguh. Begitu gelombang besar binatang buas meletus, maka kota yang terletak di kaki pegunungan akan menanggung beban terberat dari amukan mereka. Ini adalah kota Green Mulberry. Memikirkan hal ini, Lin Ming menghirup udara dingin. Dia harus segera pulang ke rumah. Green Mulberry City adalah kampung halamannya, dan tidak berbeda dengan asal-usulnya. Dia tidak bisa melihat kampung halamannya hancur. Saat tahun berakhir, dan tahun baru dimulai, cuaca mulai menjadi lebih hangat setiap harinya, dan hamparan salju serta es mencair ke dalam tanah. Dunia yang subur mulai beregenerasi. Pepohonan lebat dengan dedaunan hijau cerah, dan segala jenis binatang kecil mulai berjingkrak dengan gembira melintasi hutan. Lembah yang dalam ini seperti surga ajaib. Tapi, yang hanya diketahui sedikit orang adalah bahwa di dalam lembah yang dalam ini, terdapat stasiun pemancar yang didirikan oleh 7 lembah mendalam. Sebenarnya, apa yang disebut stasiun relay ini sebenarnya adalah titik transit pusat dari rangkaian transmisi. Dengan latar belakang 7 lembah mendalam, sulit bagi mereka untuk membuat banyak susunan transmisi jarak jauh yang dapat menjangkau beberapa ratus ribu mil. Jadi mereka harus menyiapkan titik transmisi di sepanjang jalan. Stasiun relay ini mempunyai master yang menjaganya sepanjang tahun. Saat ini, diaken yang ditempatkan di sana adalah Liu Yuesan, seorang guru yang budidayanya telah mencapai ranah hautian akhir. Di luar stasiun relay, daratan penuh dengan bunga dan sinar matahari, seperti hari musim semi yang sempurna. Tapi di dalam stasiun relay, ada aura yang sangat berat. Liu Yuesan mengerutkan kening. Pada saat ini, kepalanya menunduk, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari langit. Liu Yuesan mendongak dan melihat bayangan makhluk berbentuk naga bersayap lewat di atasnya, dengan mantap dan cepat membubung dari langit, melesat melewati 2 gunung dan menghilang. Liu Yuesan bahkan tidak punya waktu untuk memastikan apa yang telah terjadi, ketika dia melihat sosok hitam melompat turun dari langit, perlahan-lahan jatuh ke tanah. Pemuda berpakaian hitam yang baru tiba ini sepertinya berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan kontur wajahnya yang tajam seolah menyembunyikan energi tajam yang membuat jantung seseorang berdebar kencang. Murid Liu Yuesan menyusut. Orang ini adalah Liu Yuesan. Lin Ming menjabat sedikit tanda di tangannya. Token emas murni ini adalah 7 segel mendalam yang hanya dimiliki oleh murid langsung dari 7 lembah mendalam. Liu Yuesan terkejut, murid langsung. Sebagai diaken di stasiun pemancar, statusnya lebih rendah daripada 7 guru rumah bela diri mendalam di negara Huoluo. Adapun karakter luhur seperti murid langsung yang memiliki status sebanding dengan penatua, itu benar-benar keberadaan yang jauh. Diakon stasiun pemancar negara Huoluo, Liu Yuesan, memberi salam kepada Tuan. Pada saat ini, Lin Ming hampir putus asa, sepertinya hatinya terbakar. Jadi dia menghindari ritual rumit yang tidak perlu dan langsung bertanya, Liu Yuesan, saya bertanya kepada Anda, apakah gelombang binatang buas telah meletus di kerajaan Sky Fortune? Liu Yuesan lah yang mengelola stasiun pemancar ini, dan stasiun pemancar ini juga digunakan untuk berbagi berita. Selain itu, tempat ini tidak terlalu jauh dari Sky Fortune Kingdom. Kemungkinan besar dia akan menjadi orang pertama yang menerima berita apapun. Melapor ke Pak, bawahan ini belum menerima kabar apapun. Gelombang binatang buas telah meningkat di seluruh wilayah 7 mendalam. Permintaan bantuan seperti kepingan salju di tengah badai musim dingin. 7 lembah mendalam dipenuhi dengan permintaan saat ini. Wilayah 7 mendalam sangat luas. Sebagai perbandingan, 7 lembah mendalam sangat kecil. Ada antara 100 dan 200 Master Xiantian, dan lebih dari 1000 Master Hautian. Jika murid kondensasi denyut nadi dan murid normal dihitung, maka totalnya mungkin hanya ada kurang dari 20.000 orang. Di mana mereka punya tenaga untuk mengatasi masalah di 36 negara dan juga mempertahankan cukup banyak orang untuk mempertahankan sekte mereka, sehingga mereka tidak hancur dalam semalam. Lin Ming menghela napas dalam-dalam. Tidak ada berita dari Sky Fortune Kingdom, tapi saat ini, tidak ada berita yang juga merupakan kabar baik. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Liu Yuesan. Diakon Liu, jika saya dapat menyusahkan Anda untuk mengirim pesan ke fraksi total 7 lembah mendalam dan menanyakan apakah mereka dapat mengirimkan bantuan ke kerajaan Sky Fortune. Tidak apa-apa selama mereka berada pada periode kondensasi denyut nadi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.